baik teman-teman. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Beberapa mungkin ada yang sedang lomba ya. Kita cek dulu kehadirannya. Anggra ini hadir. April, Aprilia, Hadir Bu. Asti, Ayatullah. Di sini ada Bu. Oke, sedang dispen ya. Perlombaan apa? Production. Oke. Ayu, Hadir. Fitriani, Hadir. Lalita. Hadir. Sakit apa Lalita? Sakit gigi Bu. Sakit gigi. Dari hari Sakit lambung. sakit lambung apa sakit gigi ya? Dua-duanya. Iya. Sudah ditengok? Belum. Bagaimana cara mau nengok? Nengok perwakilannya. Iya. Oke, terima kasih. Nusfiro, Hadir. Nuraini, Hadir. Putri Gina. Oke. Masih ingat jawabannya teman-teman? Kalau saya tanya kabar, kalian jawabnya seperti apa? Sudah siap? Iya. 12 OTKP 3, bagaimana kabarnya hari ini? Betul, semua sehat. Sebelum memulai kegiatan layanan BK hari ini, adakah yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Misalnya tadi pagi punya cerita, punya pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, atau yang mengagumkan misalnya. Ada nggak yang mau cerita di sini teman-teman? Saya Bu. Oh, oke, Aini. Silahkan Aini, boleh. Ini Aini lagi posisi kesel, marah, sedih, ngantuk. Gimana ceritanya ini? Kan dari pagi kerja Jam 3 Iya. udah bangun, bantuin Buat catering. buat catering. Oh, oke. Mama kamu suka masak? Iya. Buat catering Bu. Oh, bukan catering luar biasa. Boleh dong Ibu ya. Master. Terus gimana ini? Terus bantuin pas lagi ngantuk-ngantuknya. Oke. Tapi kesel kan ngantuk. Iya. Tapi akhirnya nggak apa-apa, bisa lanjut sampai pagi karena udah bangun pagi. Terus lanjut nanti bisa sholat tepat waktu di situ Iya. kan jadinya. Terus bisa datang tepat waktu juga. Terus bonusnya bikin senengnya karena uang jajannya ditambah. Tapi ini berita yang menyenangkan ya. Ada bentuk emosi yang lain ya. Bentuk emosinya bukan hanya marah dan kesal. Ya enggak? Tadinya kesal dibangunkan jam berapa? Yang tiga. Jam 3 kesal, mau marah. Pas sudah dikasih jajan, malah seneng. Semuanya kayak gitu enggak? Iya. Makanya bangunnya jam 3. Oke, baik, terima kasih buat Aini, berikan tepuk tangan dong buat ya. Berbakti sama orang tua ya, bangunnya jam 3 membantu dan alhamdulillah dapat hadiah pada Aini walaupun tidak disangka-sangka ya. Oke, terima kasih Aini yang sudah menyampaikan ceritanya yang luar biasa. Oke, baik. Selain Aini semua, ada yang mau bercerita lagi? Atau sama-sama saja? Lancar-lancar saja harinya? Kita patut kita syukuri ya apapun yang terjadi ya teman-teman. Oke, baik, selanjutnya pada hari ini teman-teman, Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti biasa, layanan bimbingan klasikal ya. Hari ini temanya adalah Ibu ingin berbagi dengan kalian bagaimana tips menentukan tujuan karir berdasarkan rumus SMART. Penasaran nggak rumus SMART itu apa? Tujuan dari pertemuan kita hari ini ya, diharapkan sebetulnya ini masih melanjutkan teman-teman. Minggu lalu kita teman-teman sudah berbagi dengan Ibu di pelajaran BK membahas mengenai apa? Sekarang tes kepribadian yang minggu lalu ya, tes kepribadian. Teman-teman di sini sudah sama-sama memahami atau mengetahui tipe kepribadiannya masing-masing? Menjawabnya ragu-ragu sudah? Oke, kalau sudah, ini sebenarnya lanjutan ya teman-teman ya. Diharapkan di pertemuan kali
karir atau life planning kalian itu apa? Itu tujuan dari pertemuan kita hari ini. Gimana, sudah siap teman-teman? Siap. Sudah siap? Sudah siap, kita cek jargonnya dulu ya. Jargon BK, awas lupa. Ya, udah senyum-senyum dari sebelah sana. Oke, siap ya? Salam BK ceria. Luar biasa masih ingat ya. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita memasuki ke kegiatan inti kita ya. Yang pertama di sini, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk sama-sama melihat ya. Di sini sama-sama melihat dulu ke depan ya, teman-teman semua. Nah, ada yang mau baca mungkin? Ada yang mau membaca? Boleh, ini silahkan. Definisi profesi. 2009, profesi adalah sebuah pekerjaan yang mengandalkan keahlian yang dimiliki dan dilakukan sebagai penghasilan nafkah hidup. Menurut KBBI, profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, serta yang lainnya. Oke, kedengaran nggak teman-teman tadi yang dibaca sama Aini? Sebuah pekerjaan ya Mengandalkan keahlian. mengandalkan keahlian. Pekerjaan saja pekerjaan banyak kan? Banyak Dapur nyuci pekerjaan. kerja. Kalau profesi memang dia pekerjaan, tapi ada yang garis bawahinya, yaitu membutuhkan atau mengandalkan keahlian dan keterampilan. Poin terakhirnya ada apa di sini? Dilakukan sebagai Penghasil. menghasil nafkah atau cara seseorang mencari nafkah, gitu ya. Jadi kalau yang pekerjaan, kalau yang nyapu nyuci kan mungkin ada yang dilakukan secara sukarela, gitu ya, tidak untuk dilakukan untuk mencari nafkah. Kalau profesi ini tujuan akhirnya biasanya adalah digunakan untuk menghasil nafkah hidup. Sudah kebayang belum teman-teman definisi profesi? Sebelum kita melanjutkan ke ragam profesinya, saya akan mengajak teman-teman di sini untuk menyaksikan tayangan video ini terlebih dahulu ya. Sederhana, orang tuanya adalah hampir semua orang sukses memang mengalami kegagalan. Kita mencoba melainkan sahabat dan kegagalan itu. Itulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat berbeda. Jack Ma lahir di provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1960 dengan nama asli Melayu. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang muslim tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali dan juga gagal lulus di tes organisasi. Untuk membantu orang tuanya dan juga kekuatan bahasa Inggris pada usia 12 sampai dengan 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kota. Dari pekerjaan ini, dia berpikiran terbuka dengan dunia global. Dia mengaku apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaan ini, dia mendapatkan julukan Jack dari misalnya dari informasi yang sendiri.
dia punya beberapa, dia juga bukan lulusan IT, bahkan Jack Ma sangat awam. Akhirnya Jack Ma mulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website bahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh orang terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik menggunakan ini tersebut. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi pendirian Alibaba jadi tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut kepada investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai ide itu. Tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin buruk. Bahkan malah mendapatkan investasi di bidang yang suka ini. Demikian penjelasan dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah. Oke, baik. Itu adalah video motivasi berkaitan dengan karir ya, dan berkaitan dengan karir. Silakan teman-teman, setelah menyaksikan tayangan video ini, ada yang mau mengomentari atau menyampaikan sesuatu? Boleh? April? Oke, silakan. Gimana April? Dari apa yang kamu lihat? Silakan disampaikan. Apa aja ini yang diceritakan dari video ini? Dia kerja keras. Siapa tadi nama tokohnya? Jack Ma. Ya betul. Kenapa ragu-ragu? Kamu jangan grogi. Kerja keras. Kerja keras. Kemudian terus juga dia berusaha bisa bekerja dan udah dia sampai 30 perusahaan dan juga yang dia akhirnya dia terima di salah satu perusahaan. Akhirnya kebangun rumah Ya. Akhirnya pada ini dia bisa mendirikan perusahaan sendiri. berkat usaha dan kerja Kerja keras yang telah dilakukan oleh dia. Jadi dia melewati beberapa profesi dulu tidak? Iya, Ya. Berapa perusahaan tadi kan? 30 perusahaan. 30 perusahaan sampai akhirnya terciptalah tadi apa? Perusahaan. Perusahaan apa? Alibaba ya, perusahaan Alibaba. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin yang berkomentari boleh, silakan. Siapa namanya? Alfia. Oke. Gimana Alfia? Ini luar biasa. Nah, iya betul, tepuk tangan sekali lagi. Ketika kita sekali gagal, terus menerus mencoba sampai akhirnya akan mencapai ya tujuan dan keberhasilan. Nah, teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Alfia dan April tadi, nah ini akan nyambung ke materi kita selanjutnya. Ya, sebelumnya Ibu sudah pernah menyampaikan berkaitan dengan tipe kepribadian yang riasek itu, ya, dari mulai realistik sampai konvensional kalian punya, ya, semuanya ada pada diri kalian, betul? Ya, nah, hanya yang membedakan adalah kadarnya, presentasinya, ya. Jadi ada yang dominan, ada yang tidak, gitu. Tapi semuanya ada pada tipe kepribadian kalian, gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami ragam profesinya berdasarkan tipe-tipe kepribadian tersebut. Tujuannya untuk apa? Kita kaitkan dengan Jack Ma tadi. Contoh, Aini dari hasil tes kepribadian kemarin yang paling tinggi tipe kepribadian di diri kamu, tipe kepribadian apa? Artistik. Oke. Nah, di artistik tersebut itu nomor urut 1. Nomor keduanya apa? Sosial. Ketiganya apa? Enterprising. Dari ketiga itu kan ragam profesinya berbeda, betul tidak teman-teman? Nah, ketika kalian nanti lulus, misal dari yang pertama artistik ya. Pertama artistik misalnya profesinya apa saja? Oh, ternyata mungkin Aini mendapatkan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan profesi tipe kepribadian yang pertama. Aini bisa melihat berdasarkan tipe kepribadian yang kedua. Yang keduanya apa? Sosial. Nah, di sosial itu apa saja sih yang masuk dalam tipe kepribadian sosial profesi ini? Sekarang akan kita pelajari bersama, ya. Duduknya sudah sesuai dengan kelompok.
bertiga juga ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian. Di sini ada lembar kerja ya. Lembar kerjanya di sini masih kosong karena nanti kalian yang harus mengisi ya. Tadi mana lem Ibu? Lem tadi? Di plastik tadi mana lemnya? Sudah ada yang bawa kan ya? Masing-masing ada yang bawa, silakan dikeluarkan yang lagi. Yang bawa berapa kelompok? Yang bawa lem berapa kelompok? Nih, ambil nih. Barisan ini kesini aja mintanya. Ini bawa nggak? Nah, kasih pesan. Oh bawa. Bawa ini belakang Bu. Enggak. Itu bawa kan? Ambil aja sayang. Ambil. Ada nggak yang bawa dari rumah? Ada. Oke. Nah ini lembar kerjanya Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ya, silakan pegang kartu. Udah telepon. Ini yang keyakinan kamu belum ditempel. Berbeda ya ini ya. Apa? Itu udah di-share kan? Udah di-share di grup ya? Sudah sepakatan kita? Jangan kelas sudah ya? Oke. Nah sekarang teman-teman, Ibu akan membagikan. Oh ini ada kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 mana? Kalian akan Ibu berikan modal beberapa gambar di sana. Gambarnya menunjukkan masing-masing profesi. Kalian silahkan mencari dari gambar yang ada, ya profesi yang ada di sana. Masuknya dalam tingkat kepribadian kamu. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah ada. Sudah paham ya? Sudah. Yang nggak kebagian lain boleh minta ke kelompok lain ya. Ya silakan membagi ya, apa di belakangnya ada nama profesinya? Ada, iya betul. Ya. Di belakangnya kan ada nama profesinya. Silakan teman-teman. Ya, cocokkan itu masuk dalam tipe kepribadian aku. Masing-masing hanya ada satu ya, satu tipe kepribadian hanya ada satu profesi ya. Jadi kalau kalian boleh disambung lagi ya.
Bedanya sama manajer? Beda jelas. Pokoknya ini satu profesi, satu pegawai. Awas, ada foto Bu Dini. Ada foto Bu Dini, jangan salah menempelkan nanti ya. Sudah? Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok? Masih? Udah selesai belum? Kelompok berapa? Belum. Ayo. Oke teman-teman, nanti setelah selesai kalian mencocokkan profesi dengan tipe kepribadiannya, kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Nanti kita lihat dari waktunya apakah cukup atau tidak, mungkin 2 atau 3 kelompok yang masing-masing ya. Alasannya nanti disampaikan ketika presentasi. Ya. Kalaupun mau ditulis untuk kata kunci boleh ya. Kalaupun mau ditulis untuk kata kuncinya boleh, tapi kalau mau langsung disampaikan pun tidak ya. Silakan coba tulis di halamannya. Masih bisa ya? Boleh. Oke, udah. Oke, habis ya waktunya ya? Sudah semua? Sudah ya? Gambar juga. Yang penting nempel Bu. Yang penting Oke baik, kelompok Magic Wibini, semuanya dari ke depan dulu, sudah selesai? Ya? Sudah? Oke baik, sekarang ya teman-teman sudah bekerja dengan kelompoknya, sudah menempelkan profesinya, sudah? Oke, selanjutnya kalian diminta untuk mempresentasikan ya, silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, disampaikan ke teman-temannya gitu ya. Nanti teman-temannya boleh memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Kenapa Bu Dini fotonya ada di tipe kepribadian itu? Gitu ya, bisa jadi seperti itu nanti. Oke, siap? Siap ya? Yang mau presentasi duluan? Silakan, 1, 2, 3. Kelompok B. Oke, silakan kelompok B. Boleh berdiri di depan sendiri, Pak. Dua orang aja, semua. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiskusikan dari pilihan profesi yang sesuai dengan tipe kepribadian menurut teori Polan. Ini ada pertama yaitu tipe realistik. Makanya realistiknya itu ini dia. Apa ini? Ini tuh mekanik atau seseorang yang bekerja di bengkel. Kenapa bisa disebut dengan mekanik ini disebut dengan tipe kepribadian realistik? Karena dia tuh suka bekerja dengan tangan yang membuat, memperbaiki, merakit dan mengoperasikan alat. Nah, maka dari itu orang yang suka ada di bengkel itu bisa disebut dengan tipe kepribadiannya yaitu tipe realistik. Nah, yang kedua itu ada investigatif. Nah, di sini kami tempelnya itu ada petugas bank karena dari sifat kepribadian investigatif ini yaitu suka yang menghitung, suka mengamati, terus meneliti dan menganalisis data. Yang ketiga ada statistik. Nah, apa ini yang di sini? Jadi seorang
tujuan bersama